Saudara, sekarang kita awali perayaan ini dengan menyanyikan lagu pembukaan. Mari kita merenung. Dalam nama Bapa dan Putera dan Roh Kudus. Amin. Rahmat Tuhan kita Yesus Kristus, cinta kasih dan persekutuan Roh Kudus bersamamu. Luar biasa. Baik juga dong. Sehat? Baik, sehat, luar biasa. Pakai gaya dong. Gimana tuh? Baik, sehat, luar biasa. Apa kabar? Baik, sehat, luar biasa. Apa kabar? Baik, sehat, luar biasa. Baru mantap. Saya sudah cukup terkenal, sekarang Romo yang kurang terkenal sedang memperkenalkan diri. Oke, Romo, terima kasih. Saya perkenalkan diri saya Romo Pankrasius Bahunudan, biasa dipanggil Romo atau Mama atau Romo Pang. Ya, nama saya Romo Pang. Saya ini imam asal Kuskupan Ruteng. Kemudian saya sudah ada di sini sejak Agustus tahun lalu. Saya diminta dan dipercayakan oleh uskup saya untuk melanjutkan studi. Jadi saya studinya di Universitas Pertahanan. Saya Fakultas Strategi Pertahanan dan program studi peperangan asimetris. Ya, peperangan asimetris. Jadi kami bukan pegang senjata, kami lebih pada kita membaca ancaman keamanan dan memikirkan kebijakan strategis supaya negara kita aman. Lalu saya ditugaskan tahun 2020, 30 Oktober tahun 2020. Jadi sudah berbulan di sini. Itu saja yang saya sampaikan. Jadi terima kasih kepada Romo. Semoga kita semua selalu diberkati oleh Tuhan. Amin. Jadi siapa di sini yang manggilnya Pang? Orang semarga Pang. Pankrasius ya. Iya. Dia berperang tapi tidak dengan senjata. Kita pun berperang, ya kan? Berperang melawan ya dosa-dosa kelemahan kita gitu ya, hawa nafsu kita. Kayak tadi Mas Adi, ingat dulu saya sama siapa kamu lupa? Aris ya.
Ingat, saya dulu waktu misa ngomongnya begini, berkomitmen memberdayakan. Ayo, saya mau berkomitmen, Anda berkomitmen memberdayakan. Kita semua, siapapun harus diberdayakan. Kalau Mas Adi memperdayakan istrinya itu nggak boleh. Nah, kita pokoknya harus jangan pernah merasa lemah, jangan merasa kurang, jangan merasa kalah. Kenapa? Karena kita selalu bersama Tuhan. Bersama Tuhan kita pasti menang. Bersama Tuhan tak akan ada yang dapat melawan kita. Ya, kita nggak boleh pesimis siapapun kita. Kalau kita merasa lemah, berarti kita agak jauh dari Tuhan. Pada kita mohon ampun kepada Tuhan, karena kita itu tidak optimis. Saya mengaku kepada saudara sekalian bahwa saya telah berdosa dengan pikiran dan perkataan, dengan perbuatan dan kelalaian. Saya berdosa, saya sungguh berdosa. Oleh sebab itu saya mohon kepada Santa Maria, kepada para malaikat dan orang kudus, dan kepada saudara sekalian, supaya mendoakan saya pada Allah Tuhan kita. Allah yang Maha Kuasa mengasihani kita, mengampuni dosa kita, dan menghantar kita ke hidup yang kekal. Amin. Tuhan kasihanilah kami. Kristus kasihanilah kami. Tuhan kasihanilah kami. Marilah berdoa. Allah Bapa kami di surga, siapkanlah hati kami untuk mendengarkan sabda-Mu, sabda yang menguatkan kami, membuat iman kami semakin berakar, sabda yang membuat kami bertumbuh dan berbuah dalam pelayanan demi Kristus Tuhan dan mengantarkan kami. Duduk, kita dengarkan sabda. Bacaan dari kitab Yeremia. Tuhan memberitahukan ancaman-ancaman yang dirancang orang terhadapku, maka aku mengetahuinya. Pada waktu itu Engkau, ya Tuhan, memperlihatkan ancaman mereka kepadaku. Dulunya aku seperti anak domba jinak yang dibawa untuk disembelih. Aku tidak tahu bahwa mereka mengadakan persepakatan jahat terhadap aku dengan berkata, marilah kita binasakan pohon ini dengan buah-buahnya. Marilah kita melenyapkan dari negeri orang-orang yang hidup, sehingga namanya tidak diingat orang lagi. Tetapi Tuhan semesta alam yang menghakimi dengan adil, yang menguji batin dan hati, biarlah aku melihat pembalasan-Mu terhadap mereka, sebab kepadamu lah kuserahkan perkaraku. Demikianlah sabda Tuhan. Bagi
dalam hati yang baik akan menghasilkan buah dalam ketekunan. Terpujilah Kristus Tuhan, Raja mulia Tuhan bersamamu. Inilah Injil suci menurut Yohanes. Sekali peristiwa, Yesus mengajar di Yerusalem. Beberapa di antara orang banyak yang mendengarkan perkataan Yesus berkata, "Dia ini benar-benar nabi akan datang." Yang lain lagi berkata, "Iya, ini Mesias." Tetapi yang lain lagi berkata, "Bukan, Mesias tidak datang dari Galilea." Karena kitab suci mengatakan bahwa Mesias berasal dari keturunan Daud dan dari kampung Bethlehem, tempat Daud dahulu tinggal. Maka timbullah pertentangan di antara orang banyak karena Yesus. Beberapa orang di antara mereka menangkapi dia, tapi tidak ada seorang pun yang berani menyentuhnya. Maka ketika penjaga-penjaga yang ditugaskan imam-imam kepala dan orang-orang Farisi pergi kepada imam-imam kepala, orang-orang Farisi berkata kepada mereka, "Mengapa kamu tidak membawanya?" Jawab penjaga-penjaga itu, "Belum pernah seorang manusia berkata seperti orang itu." Jawab orang Farisi itu kepada mereka, "Adakah kamu juga disesatkan? Adakah seorang di antara pemimpin-pemimpin yang percaya kepadanya atau seorang di antara orang-orang Farisi?" Orang banyak itu tidak mengenal hukum Taurat, terkutuklah mereka. Nikodemus, seorang dari mereka yang dahulu telah datang kepada Yesus, berkata kepada mereka, "Apakah hukum Taurat kita menghukum seseorang sebelum ia didengar dan sebelum orang mengetahui apa yang telah dibuatnya?" Jawab mereka, "Apakah engkau juga orang Galilea? Selidikilah kitab suci dan kau akan tahu bahwa tidak ada nabi yang datang dari Galilea." Lalu mereka pulang masing-masing ke rumahnya. Demikianlah sabda Tuhan. Silakan duduk. Sebentar lagi Paskah. Natal dan Paskah itu dekat. Maka saya harap Anda masih ingat, Yesus itu dilahirkan di mana? Bethlehem. Tapi di sini tadi, di Injil tadi, apa yang dikatakan oleh siapa itu? Orang Farisi dan ahli Taurat. Ya, mereka mengatakan bahwa karena kitab suci mengatakan bahwa Mesias berasal dari keturunan Daud dan dari kampung Bethlehem, lah Yesus lahir di Bethlehem. Terus tempat Daud tinggal dan keturunan Daud, lah Yesus keturunan Daud. Jadi yang salah siapa nih? Orang Farisi ahli Tauratnya, ya. Yesus lahir di Bethlehem, Yesus keturunan Daud, tapi orang Farisi ahli Taurat gak tahu. Yang salah siapa? Orang Farisi ahli Taurat. Yang disalahin siapa? Yesus dan orang-orang yang lain. Sama kadang-kadang kayak kita ya. Yang salah siapa? Nyalahin siapa? Dia enggak. Oh, bukan kita, saya maksudnya. Saya. Nah itu kita itu kadang begitu melempar kesalahan pada yang
kuper kita, kurang pergaulan kita, kurang baca kita. Nah, jadi apa yang harus kita lakukan? Harus memperluas wawasan. Orang Pang ini keren, coba kuliahnya di Universitas Pertahanan. Wah, orang Romo kalau disekolahin pasti pinter. Nah, kalau saya nggak pinter, makanya nggak disekolahin. Ya, Romo Pang pinter. Nah, tapi lalu kalau saya, karena saya nggak pinter, saya nggak disekolahin, tapi minta disekolahin. Nah, kalau beda. Romo Pang dipaksa sekolah, saya maksa disekolahin. Saya itu sebenarnya nggak disuruh sekolah manajemen, tapi saya minta disekolahin di LPPM di dekat Patung Patani, Master S2 LPPM. Saya nggak disuruh sekolah, tapi minta sekolah karena saya sadar saya bodoh. Kalau ini gara-gara pintar disekolahin. Nah, tapi kita semua pintar atau nggak pintar harus terus belajar. Saya dulu pernah jadi guru di Sang Timur di Gereja Maria Bunda Karmel. Nah, saya jadi guru di sana. Waktu itu masih frater. Jadi guru yang paling gak enak bukan ngajarnya, koreksi ulangannya, periksa ulangan. Capek bener. Ada jadi guru nggak di sini? Ya, koreksi periksa ulangan tuh capek, males. Akhirnya saya dalam tanda kutip bayar adik saya. Kamu koreksiin deh, nanti gaji aku kasih ke kamu deh. Mau nggak dia? Mau banget. Orang yang ngajar saya dia dapat gaji kan, cuma gara-gara koreksi. Nah, dia koreksi. Yang dapat nilai bagus cuma satu orang, yang lainnya jelek semua. Terus adik saya komen, kan kalau di medsos suka komen ya. Adik saya komen, waktu itu belum ada handphone gitu. Dia komen begini, kalau muridnya itu nilainya jelek semua, yang bodoh itu gurunya. Terus saya pikir benar juga ya. Nah, karena menurut saya setelah itu saya menemukan nggak ada orang yang bodoh, nggak ada orang yang ada itu adalah gurunya nggak bisa ngajar. Tapi kayak siapa ya, penemu siapa ya yang penemuannya banyak siapa? Thomas Alva Edison kalau nggak salah. Thomas Alva Edison itu dianggap bodoh loh sama gurunya, dikeluarin dia sama gurunya. Coba aja, dia punya banyak penemuan hebat. Ada banyak kok orang-orang dianggap bodoh itu cuma gara-gara gurunya aja yang bodoh ya. Lalu anggap orang muridnya bodoh. Ada banyak penemu itu dibilang bodoh, tetapi malah melakukan terobosan. Nah, jadi menurut saya setiap orang itu punya kemampuan hebat. Karena apa? Karena kita ini diciptakan sempurna di mata Tuhan loh, bukan di mata kita. Kalau kita mah, ya kan, orang seganteng saya aja, terus orang ingatnya apa? Itu loh Romo yang botak tuh. Coba,
Padahal saya masih punya rambut, tapi nggak dilihat gantengnya. Mas Adi juga tadi gitu, nggak lihat gantengnya, kok kumisnya udah nggak ada. Tapi itulah kita suka lihat kekurangan, bukan lihat kelebihan. Sama ini juga, yang dilihat kekurangannya. Padahal kekurangan Yesus sebenarnya nggak ada. Kalau orang-orang menyebut dia Mesias gitu ya, karena tahu kelebihan. Tapi kalau nggak tahu kelebihannya, lalu dia kekurangan, dia salah siapa? Mata yang lihat. Nah, maka saya ingatkan tadi, kita semua hebat, kita semua sempurna di mata Tuhan dan harus berkembang terus. Caranya gimana? Memperluas wawasan. Sekarang saya sendiri ya malas baca, tapi di handphone ini ada namanya Google Playbook ya. Jadi saya beli buku lebih murah daripada kalau saya beli yang hard copy ya, karena kan harus nyetak. Kalau yang ini lebih murah karena cuma data handphone murah, terus bisa dibacain, enak kan? Ya, jadi nggak usah capek-capek baca, dengar dibacain, ada di handphone. Nah, makanya kalau misalnya kita punya sesuatu, cari apa yang bisa dipelajari, cari apa positifnya, cari apa baiknya. Nah, itulah kita. Tadi saya datang ke sini tuh pakai topi kiai, peci. Karena buat mereka ternyata saya juga dianggap kiai. Iya, kiai. Nah, tapi saya mau mengingatkan kita itu masuk dalam masa puasa sama seperti mereka. Nah, sekarang saya bertanya, Anda puasa nggak? Sekarang puasa. Hah? Sekarang belum Puasa. Puasa orang Katolik gimana? makan kenyang satu kali. Makan kenyang sekali. Jadi pagi makan kenyang sekali, siang kenyang sekali, malam kenyang sekali, akhirnya kenyang gitu ya. Makan sekali sehari. Sekali sehari. Nah, tapi sebenarnya benar tadi yang kamu bilang, makan kenyang sekali, lainnya boleh enggak kenyang. Ya. Dan itu bagus. Kenapa? Karena pesannya adalah begini, kalau kita mau sehat, makanlah ketika lapar, berhentilah sebelum kenyang. Betul kan? Nah, jadi pas dong sama puasa Katolik. Jangan kenyang, makan jangan kenyang, itu sehat. Nah, misalnya biasa makan paginya biasa Anda tuh. Kalau saya sih makan paginya telur. Anda apa? Dari pagi saya telur. Telur sama ya. Berapa butir? 1 butir. Karena puasa makanlah setengah butir. Contoh hari ini. Ya, kalau nggak gini, sarapan paginya setengah butir, makan siang setengah butir. Nah, kamu makan nasinya berapa piring sehari? 1 piring. 1 piring, berarti makan siangnya setengah butir telur sama setengah piring nasi. Nah, makan malamnya? Makan malamnya juga kadang-kadang kalau lagi niat banget makan sedikit banget. Oh, tapi jarang niatnya kali. Jadi banyak terus ya, jarang niatnya makan dikit. Nah, kalau misalnya sedikit, misalnya
sedikitnya itu saya dulu pernah diajarin puasa sama bapak saya. Jadi makan itu sekepal, makan nasi sekepal. Nah, misalnya kalau makannya 2 kepal, nah karena puasa 1 kepal. Lalu uang nasi 1 kepal ya masukin ke kotak APP. Uang 1 butir telurnya masukin ke kotak APP. Uang setengah piring nasinya masukin ke kotak APP. Karena apa? Karena kita makan gak perlu kenyang biar sehat. Lalu uangnya itu buat siapa? Buat yang membutuhkan, ya, yang dibeli gak bisa makan telur, yang susah beli beras, katanya sekarang beras harganya naik mahal ya. Orang susah ditambah susah, harga beras naik, gajinya gak naik, malah turun jangan-jangan, tambah susah. Nah, jadi itu kita bantu mereka siapapun. Jadi jangan menganggap diri kita yang menganggap diri kita nggak bisa puasa, nggak boleh. Anda juga punya kesenangan kan? Misalnya kesenangannya main handphone, ya sehari main handphone berapa jam? Wih, gila, pada makan kagak minum, pada tidur. Katakanlah main handphonenya 2 jam. Lalu masa puasa ini masih boleh main handphone 1 jam. 1 jam lagi ngapain? Doa rosario. Romo kan udah doa rosario pagi, berarti tambah, ya kan? Karena kita harus ditambah masa puasa ini. Yang harus ditambah apa? Laku tapa. Laku tapanya apa? Makan setengah piring aja supaya nggak kenyang. Kekenyangan kita persembahkan kepada orang lain. Nah, terus laku doa. Biasanya doa rosarionya sekali sehari, 3 kali. Meningkatkan laku doa gitu. Bisa nggak? Bisa. Saya waktu pandemi kemarin nggak bisa kemana-mana, itu saya bisa rosario sehari 7 kali. Iya, saya jalan keliling di gereja KTG gitu, ambil keliling ya saya rosario aja. Waktu itu saya masih punya anjing banyak, sama anjing banyak itu keliling jalan gitu. Bisa. Lalu dengan begitu kita mendoakan, itu penting. Mendoakan itu penting karena ada banyak orang yang butuh didoakan. Seperti siapa ini loh, Nicholas Ronald, Robertus Mulyawan, dan para leluhur. Mereka sudah meninggal, mereka butuh didoakan. Nah, Anda bisa nonton film nggak? Bisa nggak? Paling nggak dengerin cerita. Nah, saya minta Anda nonton film Coco, ya. Kalau enggak minta Ibu Rosita diputar film Coco di sini, lalu kita diskusi bersama. Film Coco itu adalah kisah tentang orang yang meninggal, nggak ada yang doain, nggak ada yang pasang foto waktu tanggal 2 November. Akhirnya hampir aja dia musnah. Hampir aja dia merasakan kematian kekal. Kenapa? Karena nggak didoain. Doa dari siapa? Sebenarnya doa dari siapapun. Dan gereja itu luar biasa mendoakan. Jadi ingat ya, Anda punya tugas banyak. Ya. Siapapun Anda, tugas Anda banyak. Karena saya mau berkomitmen memberdayakan. Tugasnya adalah mendoakan, tambah waktu doa. Karena Anda doa Anda itu dibutuhkan. Bukan cuma orang meninggal, orang yang hidup juga butuh doa Anda. Lalu
menambah apa? Nambah laku tapa. Makan gak usah kenyang-kenyang. Kalau makan enak berbagi gitu. Karena di luar sana ada banyak orang yang butuh makan. Makanya kan ada berita tentang stunting. Kenapa stunting? Karena kurang gizi. Nah, lalu apalagi laku doa, laku tapa, laku derma, ya banyaklah berderma. Derma itu bukan cuma duit loh, ya punya waktu untuk mendengarkan orang yang berkeluh kesah, menyapa orang di jalan, itu juga laku derma. Tersenyum itu juga derma. Maka kita tingkatkan laku tapa, laku doa, laku derma, supaya sesudah ini hidup kita lebih berkualitas. Tadi saya mau potong, mau selesai khotbah di sini, tapi pengen nambah nih. Nggak apa-apa, nanti seafoodnya banyak. Durian, durian buat saya aja ya. Musangking tadi saya lihat atau promosi musangking. Nah, gini, kita harus melawan kecenderungan orang zaman sekarang, yaitu mengumpulkan kuantitas, makin kaya, makin terkenal, makin banyak teman. Padahal yang penting adalah kualitas, ya kan? Wah, punya banyak follower, senang gitu ya. Padahal yang penting kualitas. Kualitas itu bukan di luar, kualitas itu di dalam diri kita. Misalnya tadi saya mengajarkan laku derma, itu kualitas. Orang murah hati itu kualitas. Murah hati itu kualitas baik. Palit kualitas yang gak baik, tapi kualitas juga, tapi gak baik. Murah hati kualitas. Nah, sabar itu kualitas. Rendah hati itu kualitas. Kedalam. Tugas kita adalah meningkatkan kualitas. Gak usah mikirin yang kuantitas, kedalam. Nah, dan itu membuat kita dekat sama Tuhan. Terakhir nih, Desember lalu, dengan Februari Desember saya itu retret 40 hari. Lalu hasilnya apa? Hasilnya kurus. Nah itu kuantitas. Lalu hasilnya yang saya pelajari dari retret itu apa? Cuma 2. Kalau orang mau dekat sama Tuhan, syaratnya cuma 2. Cuma 2. Dan itu adalah kualitas. 1, rendah hati. Orang yang rendah hati itu adalah orang yang dekat pada Tuhan. 2, murah hati. Orang yang murah hati itu dekat pada Tuhan. Coba kita belajar apa dari Tuhan? Kemurahan hati, ya kan? Dia memberi banyak berkat kepada kita. Rendah hati, gimana gak rendah hati? Allah yang mati ini jadi manusia mati untuk kita. Kalau gak rendah hati, ya mungkin. Maka marilah kita berjuang untuk kualitas itu. Rendah hati, murah hati. Amin. Kita berdiri, kita doakan doa iman. Saudara-saudari, marilah kita menyampaikan doa permohonan kita kepada Tuhan yang senantiasa membuka pintu hatinya untuk doa-doa kita. Untuk Sri Paus, Bapak Uskup, dan para imam, khususnya untuk Pastor Aloysius Hadi Nugroho PR dan Romo Pan, mohon diberi kesehatan yang baik dan diberkati pelayanannya. Semoga tetap setia mewartakan Injil
serta menjadi gembala yang baik seturut teladan Yesus yang penuh cinta kasih. Marilah kita mohon. Kami bersyukur berkat bimbingan Tuhan, tugas kur teman-teman difabel komunitas Living Word pada tanggal 24 Februari telah berjalan lancar dan penuh berkat dalam acara rekoleksi Dewan Paroki se-KAJ. Mohon Tuhan berkati agar kami dimampukan lebih giat berlatih sehingga tugas-tugas kur selanjutnya akan membuahkan hasil yang semakin baik. Marilah kita mohon untuk komunitas Living Word. Semoga komunitas Living Word semakin berkembang. Mohon Tuhan melimpahkan pengurus dan anggotanya semangat rendah hati, melayani dengan tulus, membawa sukacita terutama bagi saudara-saudara yang difabel, serta setiap pelayanannya. Nama Tuhan selalu dipermuliakan. Marilah kita mohon. Untuk semua saudara yang difabel, mampukanlah mereka merasakan kasih Tuhan Yesus Kristus yang selalu menuntun perjalanan hidup mereka, sehingga tetap semangat, kuat, dan dapat menjadi saluran berkat bagi sesama. Marilah kita mohon. Kami mau berdoa untuk semua difabel yang sakit. Mohon Tuhan memberikan mujizat kesembuhan dan pemulihan kesehatannya, serta berkati semuanya dengan masa depan yang baik. Marilah kita mohon. Untuk semua yang hadir di sini, mohon diberikan kesehatan, perlindungan dan penyertaan Tuhan, dan mohon Tuhan berkati pelayanan kita semua. Semoga selalu menebarkan kasih kepada setiap orang yang merindukan hidup damai dan sukacita. Marilah kita mohon. Demikianlah ya Tuhan doa-doa yang disampaikan kepadamu. Kami mohon agar Engkau senantiasa mendengarkan dan mengabulkannya. Karena Engkaulah Tuhan dan Juru Selamat kami sepanjang segala masa. Amin.
baik, dan juga teman-teman kami, sahabat kami yang tidak bisa datang ke tempat ini, dan kita isi bersama kami. Dasar kau berkati, kau sucikan, kau satukan dengan korban Yesus Kristus, Tuhan dan mengantara kami. Amin. Tuhan bersamamu. Marilah mengarahkan hati kepada Tuhan. Marilah bersyukur pada Tuhan Allah kita. Sungguh pantas dan benar, layak dan menyelamatkan bahwa kami selalu dan dimanapun bersyukur kepada-Mu Tuhan Bapa yang kudus, Allah yang Maha Kuasa dan kekal. Melalui pantang Kau menghendaki kami mengucap syukur padamu, supaya hati kami orang berdosa ini dilembutkan dari kesombongan dan dimampukan untuk meneladani kemurahan hati-Mu dan memberi makanan pada mereka yang berkekurangan. Sebab itu bersama para malaikat yang tak terbilang jumlahnya, kami sesuara memuji dan memuliakan Dikau dengan bernyanyi. Ketika dia diserahkan untuk menanggung sengsara dengan rela, dia mengambil roti dan sambil mengucap syukur dia memisah-misahkan lalu memberikannya kepada murid-muridnya seraya berkata, "Terimalah dan makanlah kamu semua, inilah tubuhku yang diserahkan bagimu." Demikian pula sudah berjamaah dia mengambil piala, sekali lagi dia mengucap syukur kepadamu, memberikannya kepada murid-muridnya seraya berkata, "Terimalah dan minumlah kamu semua, inilah piala darahku, darah perjanjian baru dan kekal, yang ditumpahkan bagimu dan bagi semua orang demi pengampunan dosa. Lakukanlah ini sebagai kenangan akan aku." Agunglah mencari iman kita. Amin.
persembahkan kepadamu Bapa roti kehidupan dan juga keselamatan. Yang bersyukur sebab kami Engkau anggap layak menghadap Engkau dan berbakti kepadamu. Dan kami mohon semoga kami yang menerima tubuh dan darah Kristus dihimpun menjadi satu umat oleh Roh Kudus. Tinggallah Tuhan agar kerja-Mu yang tersebar di seluruh bumi, agar Engkau menyempurnakannya dalam cinta kasih, dalam persatuan dengan Paus kami Franciscus dan Uskup kami Kardinal Ignatius serta semua rohaniwan. Tuhan, anugerahkan dan pahala berkat-Mu untuk para saudara kami Fapel yang hadir dalam bulan Kudus ini. Berikanlah mereka berkat-Mu, terutama berkat-berkat yang sangat mereka butuhkan dalam kehidupan mereka pribadi, keluarga mereka, dan juga cita-cita dan hati mereka. Juga berikanlah kepada berkat-Mu untuk kami semua, untuk kehidupan keluarga kami, dan juga untuk saudara-saudara kami, tugas-tugas pekerjaan dan pelayanan kami. Semoga kehadiran kami di tengah umat serta senantiasa menghadirkan sukacita dan berkat, sebagaimana Engkau memberkati kehidupan kami. Juga kami mau berdoa mohon kedamaian dan ketentraman Ingatlah Tuhan, ingatlah juga akan saudara-saudara kami yang telah meninggal dan harapan akan bangkit, dan akan semua yang telah berpulang dalam keiman-Mu. Selama yang kami doakan secara khusus pada kesempatan ini, Bapak Nikolas Ronald dan Robertus Mulyawan serta semua leluhur yang telah dipanggil Tuhan. Semoga Engkau senantiasa memberikan berkat kedamaian, ketentraman jiwa untuk hidup bersama dengan para kudus-Mu dalam surga. Semoga mereka senantiasa memuji dan memuliakan dan mulai-mulaikan bersamaan kudus abadi bersama dengan dalam kerajaan surga. Dan terimalah mereka semua dalam cahaya wajah-Mu. Kami mohon kasih semua agar kami Engkau terima dalam kebahagiaan abadi bersama serta perawan pria budala Santo Yosef Mempelainya, para rasul dan semua kudus sepanjang masa yang hidupnya berkenan kepada-Mu. Semoga kami pun Engkau dan turut serta memuji dan memuliakan Engkau dengan pengantaran Yesus Kristus Putra-Mu. Biar bersama Dia dan dalam Dia, bagi Allah yang Maha Kuasa, dalam persekutuan dengan Roh Kudus, segala hormat dan kemuliaan sepanjang segala masa. Amin. Mari kita nyanyikan doa kami. Ibu dia karena nama
sudah memberi damai sepanjang hidup kami, supaya kami telah dikuat oleh limpahan kasih-Mu selalu bebas dari dosa, dijauhkan dari segala gangguan, sambil menantikan harapan yang membahagiakan dan kedatangan penyelamat kami, Yesus Kristus. Tuhan Yesus Kristus telah bersabda kepada para rasul, damai Ku tinggalkan bagimu, damai Ku berikan kepadamu. Jangan memperhitungkan dosa kami, tetapi perhatikanlah iman gerejamu, dan berilah kami damai dan kesatuan sesuai dengan kehendak-Mu, yang turun meraja sepanjang segala masa. Amin. Damai Tuhan bersamamu. Dan bersama damai Kristus.
hati putramu yang terluka karena dosa-dosa kami. Kau berkenan membukakan kami kekayaan rahmat-Mu yang tak terhingga. Kami mohon supaya kami bersama dengan pernyataan tunduk dan hormat menunjukkan juga hasil pertobatan yang pantas demi Kristus Tuhan kami. Amin. Mari kita doakan bersama-sama kepada hati kudus Yesus yang Maha Kudus. Marilah berdoa. Yesus yang Maha Baik, penebus umat manusia, lihatlah kami yang sekarang dengan rendah hati berlutut di hadapan Bapa-Mu. Kami ini umat-Mu, dan kami ini tetap menjadi umat-Mu. Tetapi agar persatuan kami dengan Engkau lebih erat lagi, maka sekarang ini kami masing-masing dengan rendah hati menyerahkan diri kepada hati-Mu yang Maha Kudus. Banyak orang yang belum pernah mengenal Kau, banyak pula yang mendengar perintah-Mu, dan mungkin daripada-Mu. Yesus yang Maha Murah, kasihanlah semua orang itu, dan tariklah mereka kepada hati-Mu yang Maha Kudus. Turutlah Kau rajai, bukan mereka yang setia saja, yang belum pernah menjauhkan diri daripada-Mu, tetapi juga anak-anak yang tinggalkan di Kau, seperti anak hilang itu. Berilah mereka dengan segera kembali ke rumah bapaknya. Jangan sampai binasa karena kesusahan dan kelaparan. Hendaklah Kau rajai mereka yang kena tipu menjadi salah atau yang terpisah karena kecederaan. Pulangkanlah mereka ke pelabuhan kebenaran dan persatuan iman, supaya segera hanya ada satu perlawanan dan satu gembala. Ya Tuhan, berikanlah kepada gereja-Mu kemerdekaan yang setak dan sentosa. Berikanlah kepada segala bangsa keamanan dan ketertiban. Berilah supaya akhirnya di seluruh dunia berkembanglah satu suara ini, kemuliaan kepada hati ilahi yang membawa bahagia kepada kita. Kepada hati itulah hormat serta pujian selama segala masa. Amin.
Tuhan, Engkau telah meninggalkan kenangan akan kesengsaraanmu dalam sakramen yang mengagumkan ini. Kami memohon semoga kami dapat menghormati tubuh dan darah-Mu sedemikian sehingga kami selalu dapat menikmati buah dari penebusan-Mu. Engkau yang hidup dan berkuasa kini dan sepanjang masa. Amin. Kita doakan bersaut-sautan. Terpujilah Allah, terpujilah Yesus Kristus, sungguh Allah, sungguh manusia. Terpujilah hatinya yang maha kudus. Terpujilah darahnya yang maha indah. Terpujilah Bunda yang tiada bandingnya, Maria yang amat suci. Terpujilah yang terkandung dengan suci dan tak bernoda. Terpujilah nama Maria, perawan dan Bunda. Terpujilah Maria yang diangkat ke surga dengan mulia. Terpujilah Santo Yosef, mempelai yang amat suci. Terpujilah Allah dalam para malaikatnya dan segala orang kudus. Anak domba Allah Yang menghapus dosa dunia, kasihanilah kami. Yang menghapus dosa dunia, kasihanilah kami. Yang menghapus dosa dunia, berilah kami damai. itulah Yesus yang memberi kita damai, memberi kita bahagia. Berbahagialah kita yang diundang ke dalam perjamuan Tuhan. Tubuh Kristus. Yang boleh menerima komuni
adalah mereka yang sudah dibaptis dalam gereja Katolik dan sudah menerima komuni utama dan tidak ada halangan untuk menerima komuni. Terima kasih. Marilah berdoa. Ya Bapa, yang mengucap syukur karena Kau telah datang ke tempat ini, bukan hanya ke tempat ini, tetapi merasuk dalam diri kami
sabdamu dan lewat tubuh darah putramu Yesus, semoga kehadiratmu ini menuntun langkah hidup kami, memberikan harapan-harapan baru, membuat iman kami semakin berakar mendalam dan kami semakin bertumbuh, sehingga hidup kami adalah hidup yang berkualitas kini dan sepanjang masa. Amin. Ada sambutan atau komen atau apa? Terima kasih. Kita dulu kita dengarkan pengumuman. Demikianlah misa pada hari ini sudah selesai. Saya mau cerita satu ini. Anda orangnya pelit apa enggak? Ya, tergantung ya. Karena begini, ada cerita ada orang pelit. Sebenarnya ceritanya tentang nenek pelit, tapi nanti ada yang tersinggung lagi dengan nenek pelit. Jadi orang pelit aja nih, orang pelit ya. Terus ternyata orang pelit meninggal juga loh. Iya. Saya udah pernah khotbahin di sini dulu. Terus dia meninggal. Nah, yang penjaga pintu surga siapa? Tahu nggak? Petrus. Petrus itu belajar dari Yesus. Jadi waktu si pelit ini datang, terus Petrus buka buku sejarah tentang si pelit ini. Lalu dibuka kan. Dan bagusnya Petrus yang dicatat hanya kebaikan, ya, kesalahan dosa nggak ada, kebaikan. Jadi Petrus nyari halaman pertama, halaman kedua, terus udah sampai akhir kosong. Terus wah, Petrus deg-degan nih, gimana nih kalau nggak ada kebaikan dia nggak masuk surga. Terus di halaman terakhir ada catatan kebaikan si pelit ini. Jadi suatu ketika si pelit ini kedatangan orang pengemis yang hampir mati kelaparan. Terus si Petrus kan bilang sama si pelit ini, ternyata kamu ada kebaikan. Si pelit ini kaget loh. Kaget, ternyata aku pernah berbuat baik ya. Kebaikannya itu ada pengemis udah hampir mati kelaparan, terus ya dikasih tomat busuk. Tapi berkat tomat busuk ini si pengemis yang hampir mati kelaparan punya kekuatan untuk bisa berjalan ke tempat yang lain. Di tempat yang lain itu dia dapat bantuan sehingga akhirnya selamat. Tapi tanpa si pelit ini mati. Nah, makanya karena kebaikan itu akhirnya si pelit masuk surga. Lalu Petrus kasih tuh tomat busuk itu kepada si pelit. Si pelit senang banget, dia pegang itu tomat busuknya. Ternyata dia pegang dan tomat busuk itu mengangkat dia ke surga. Jadi benar, tomat busuk itu membawa dia ke surga. Tapi kan dia pengen pamit ke dunia. Terus dia melihat ke bawah, di kakinya itu banyak orang bergelantungan pengen nebeng masuk surga. Waduh, dia marah kan, ini tomat busuk gue. Terus gak mau lepas. Terus ya udah tangannya lepasin kan. Tomat busuknya tetap naik ke surga, dia jatuh lagi. Jadi ya kita itu harus murah hati. Kemurahan hati kita itu membawa kita ke surga dan mendekatkan kita kepada Tuhan. Seperti yang tadi saya katakan, saya belajar 40 hari itu cuma mendapatkan itu tadi. Kalau kita mau merasakan kedekatan dengan Tuhan, cuma 2, murah hati dan rendah hati. Anda pasti sangat dekat kepada Tuhan kalau Anda berjuang untuk rendah hati dan murah hati. Kita berdiri, kita memberkati Tuhan.
Tuhan bersamamu. Berkat Allah Bapa Maha Kuasa berlimpah atas kita, seluruh keluarga kita, orang-orang yang menolong kita, orang-orang yang mendoakan kita, dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Dan ini perengkas kita sudah selesai. Kita diutus untuk semakin rendah hati dan murah hati. Amin. Ya, terima kasih. Silakan. Ya, terima kasih. Nama saya Ridwan. Ini istri saya Florencia. Dan saya baru pertama kali ini ikut join di Living World ini. Dan sungguh berbahagia bersama Romo dan juga teman-teman yang ada di sini. Dan mohon maaf, saya saat ini tidak dapat melihat. Jadi saya buta ya, buta. Tetapi mudah-mudahan hati saya tidak buta. Amin. Pertama kali datang kan Pak? Iya, saya pertama kali dan diperkenalkan oleh Ibu Ros ya. Rosita. Ibu Rosita. Ya. Terus Romo Adi pernah saya tahu waktu berada di lingkungan kami di Endela di Cangkir, daerah Cangkir. Dan sekarang ini saya baru bergabung satu kali. Mudah-mudahan semua ini memberikan berkat bagi kita semua yang ada di sini. Amin. Terima kasih, mungkin sedikit saja yang saya mau sampaikan. Terima kasih.